McKinsey 7S Framework. Strategi Neta berkisaran pada produksi kendaraan listrik EV yang terjangkau dan berkualitas tinggi untuk menyasar pasar negara berkembang dan konsumen berpenghasilan negara secara global. Inisiatif utamanya itu mengembangkan teknologi baterai yang kompetitif untuk memperluas jangkauan kendaraan, bermitra dan dikontribusi dengan pemerintahan setempat untuk mendapatkan subsidi dan insentif. Yang terakhir berinvestasi dalam penelitian dan pengembangan untuk fitur-fitur pengemudi secara otonom dan mobil pintar. Strukturnya itu ada struktur organisasi di mana struktur hierarkis dengan pengambilan keputusan terpusat untuk pengendaraan produk strategis pemasaran, di mana ada anak perusahaan juga yang regional menangani jaringan distribusi dan layanan yang teralokasi. Terus ada desentralisasi di pasar baru, di mana otonomi diberikan kepada kantor regional yang untuk menyesuaikan produk dan strategi pemasaran. Terus sistem operasional itu ada manufaktur yang canggih, kemudian ada sistem digital untuk manajemen hubungan pelanggan. Terus sistem rantai pasok, terus ada sistem penjualan dukungan di mana integrasi online dan offline untuk pengalaman pelanggan yang mulus. Terus shared values-nya itu ada main value, komitmen terhadap keberlanjutan dan tanggung jawab terhadap lingkungan, inovasi dan kepuasan pelanggan. Terus value dalam budaya itu menumbuhkan budaya kolaborasi. Terus kalau style kepemimpinan Neta itu bersifat visioner dan mendorong inovasi melalui investasi R&D dan kemitraan dengan perusahaan teknologi. Style manajemennya, pendekatan kolaboratif dalam tim untuk mendorong inovasi. Staff di mana ada akuisisi bakat, Neta mempekerjakan talenta, terus perekrutan regional memastikan keakraban dengan pasar lokal. Terus pelatihan dan pengembangan di mana ada program pelatihan terfokus bagi karyawan, terus ada tim lintas fungsi berkolaborasi untuk memecahkan masalah dan berinovasi. Terus untuk skill yang terakhir ada main skill keahlian dalam teknologi baterai untuk produk mobil listrik, terus ada kemampuan pemasaran yang kuat. Terus skill yang sedang dikembangkan itu pengembangan perangkat lunak, terus optimalisasi rantai pasok untuk menangani ekspansi internasional. Selanjutnya saya akan menjelaskan Boston Consulting Group atau BCG mengenai Neta Company. Yang pertama ada Star, yang memiliki Neta V sebagai model terlaris dengan teknologi canggih dan desain futuristik. Neta V adalah mobil listrik pertama yang diluncurkan oleh Hudson Auto di bawah merek Neta. Mobil ini adalah SUV kompak dengan desain modern dan fitur-fitur canggih. Neta V memiliki jarak tempuh yang cukup baik untuk kategori mobil kompak dan dilengkapi dengan berbagai fitur teknologi cerdas. Selanjutnya, yang kedua ada Casco yang memiliki model Neta yang masih memiliki pangsa pasar yang cukup baik dalam segmen sedan listrik. Meskipun persaingan cukup ketat terutama dengan merek-merek seperti BYD dan Tesla yang lebih mapan di pasar sedan listrik. Neta S berbeda dengan VC yang lebih stabil dengan VC yang tidak tumbuh pesat. Namun model ini masih menguntungkan bagi perusahaan. Selanjutnya yang ketiga terdapat Question Mark yang memiliki Neta X Neta X ini merupakan model baru yang masih dalam tahap pengenalan dan masih memiliki pangsa pasar yang besar. Meskipun keadaan listrik premium dan SUV besar, sedangkan berkembang pesat terutama di pasar negara maju. Karena Neta X masih memiliki pangsa pasar yang besar, perusahaan perlu berinvestasi lebih besar dalam pemasaran, distribusi, dan pengembangan teknologi untuk menarik lebih banyak konsumen. Yang keempat terdapat Dox yang memiliki Neta klasik sebagai model yang lebih tua dan mungkin tidak memiliki popularitas yang sama dengan model-model baru yang diluncurkan oleh Neta, seperti Neta V atau Neta U. Neta klasik yang mungkin memiliki desain dan fitur lebih sederhana, tidak lagi mengikuti tren teknologi terkini dalam keadaan listrik, sehingga tingkat peminatnya bisa menurun. Baik, di sini saya akan menjelaskan hasil analisis saya terhadap Neta EV Company menggunakan the Unsolved Metrics Analysis. Yang pertama ada market penetration, fokusnya itu untuk mengexpand sales of existing EV models in current markets, seperti di China, Southeast Asia, dan Indonesia. Strategies, competitive pricing against rivals seperti Tesla dan BYD, intensified advertising campaigns highlighting the affordability and features. And also market development, fokusnya itu untuk introducing Neta cars to new geographic regions seperti Europe dan Middle East. Strategisnya itu untuk mempunyai collaboration with local distributors to ease market entry.
Dan selanjutnya ada product development, fokusnya itu untuk melaunching new EV models or enhancing existing ones, seperti autonomous features and longer battery life. Strategies untuk menginvest di R&D to develop cutting edge technology and to also introduce budget-friendly EVs for mass market appeal. And then diversification, itu fokusnya untuk mengexpand into related areas like EV charging infrastructure, battery technology, or renewable energy solutions. Dan strateginya itu untuk mempartner with energy companies to establish charging networks, dan also to develop battery leasing services to reduce initial costs for customers. Selanjutnya ada marketing mix analysis 4P and 7P. Untuk 4P, produknya itu Neta's range of EVs includes various models designed for affordability, performance, and sustainability. And the key features include advanced system settings, and also competitive battery performance and modern designs. And for price, itu ada competitive pricing to attract budget-conscious customers and flexible financing options, including leasing plans and government subsidies where available. And untuk place, strong online presence for direct sales, and also do collaboration with local dealerships and distributors in key markets. And for promotion, I think EV should do digital marketing campaigns targeting younger and eco-conscious demographics, and also do partnerships with influencers and eco-friendly initiatives to boost brand perception. And for the 7P analysis, ada people, process, and physical evidence. Untuk people, I think they should focus on hiring skilled engineers and customer service professionals, and also do training programs for dealership staff to enhance customer experience. And for the process, I think Neta should do more efficient supply chain management to reduce production cost, and also do streamlined online and offline purchasing processes for convenience. And then the last one is physical evidence. Neta should do modern showrooms with interactive displays and sleek website and app interfaces for virtual vehicle tours and purchase tracking. Sekian dari saya, terima kasih. Brand personality, yang pertama ada core personality traits atau kepribadian inti. Yang pertama inovatif, menonjolkan teknologi masa depan dan fitur-fitur canggih. Kedua ada ramah lingkungan, fokus pada berkelanjutan dan solusi mobilitas hijau dan modern, beradaptasi dengan gaya hidup perkotaan dan kebutuhan teknologi terkini. Kedua ada emotional atribut atau atribut emosional. Mereka ada optimisme, memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik melalui teknologi ramah lingkungan, serta empati, memahami kebutuhan pengguna terhadap kendaraan yang efisien, aman, dan terjangkau. Yang ketiga ada fungsional attributes, yaitu praktis, mudah dioperasikan, cocok untuk mobilitas harian, serta terjangkau, memberikan value for money untuk pengalaman kendaraan listrik, dan canggih, dilengkapi dengan fitur konektivitas, AI, dan efisiensi energi. Yang keempat ada visual dan verbal identity. Yang pertama adalah visual design futuristik dengan elemen warna hijau dan biru yang mengembangkan teknologi. Dan selanjutnya ada verbal, komunikasi yang sederhana, ramah, dan optimis dalam semua materi promosi. Selanjutnya ada brand royalty framework. Pertama ada awareness, tujuannya sendiri meningkatkan pengenalan merek di pasar dan menonjolkan keunggulan Neta. Strateginya kampanye pemasaran kreatif dengan fokus pada teknologi ramah lingkungan, memiliki taktik iklan digital melalui media sosial, kemitraan dengan influencer otomotif, dan partisipasi dalam pameran mobil listrik. Kedua ada engagement, tujuannya sendiri membangun hubungan emosional dengan pelanggan melalui interaksi aktif. Strateginya yaitu membentuk komunitas pengguna yang solid dan berinteraksi langsung dengan pelanggan. Yang ketiga ada purchase decision atau keputusan pembelian. Tujuannya sendiri mempermudah dan mendorong keputusan pembelian. Memiliki strategi yang memberikan nilai tambah dan pengalaman pembelian yang mudah. Taktiknya sendiri program uji coba seperti test drive gratis di lokasi strategis dengan intensif menarik. Lalu pilihan pembayaran dengan program cicilan fleksibel dengan bunga rendah serta penawaran khusus memberikan cashback atau diskon untuk pembelian pertama. Keempat selanjutnya ada retention atau retensi pelanggan. Tujuannya sendiri memastikan pelanggan tetap setia dan puas dengan produk Neta, yaitu memberikan pelayanan purna jual yang unggul seperti garansi panjang dengan pemberian garansi baterai hingga 8-10 tahun, siap sedia dengan layanan servis 24/7 kapan saja dengan layanan home service.
Dan terakhir ada advokasi atau promosi pelanggan. Tujuannya sendiri mengubah pelanggan menjadi duta merek yang merekomendasikan Neta kepada orang lain. Ia memiliki strategi memanfaatkan kepuasan pelanggan untuk mendorong promosi dari mulut ke mulut, serta taktiknya yaitu program referral dengan pelanggan mendapatkan hadiah eksklusif jika berhasil mereferensikan pembeli baru, dan memberikan akses VIP seperti benefit eksklusif kepada pelanggan setia. Sekian dan terima kasih dari kelompok kami.